Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 3 cara menetapkan fokus penelitian kualitatif. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman untuk menentukan fokus penelitian dan bagaimana caranya. Nah, pada penelitian kualitatif tidak menggunakan model matematika karena sifatnya deskriptif. Itu yang pertama ya, ciri khasnya yang harus kita perhatikan. Nah, fokus penelitian itu sebaiknya dilakukan dimulai dengan cara studi pendahuluan ya, studi eksplorasi. Jadi bagaimana caranya melakukan studi pendahuluan itu sudah pernah saya sampaikan videonya. Nah, baik teman-teman sekalian, fokus penelitian itu adalah sangat erat hubungannya dengan situasi sosial. Situasi sosial di mana kita akan melakukan penelitian. Nah, kenapa begitu? Karena kita akan melihat kebaruan dari informasi ya, dari informasi yang akan kita peroleh dalam proses penelitian. Nah, hal ini sehubungan dengan jadi informasi yang kita sampaikan nanti itu diperoleh betul-betul adalah informasi yang terbaru. Kenapa? Karena ini kan akan sebagai panduan untuk memahami situasi sosial. Ya, jadi kebaruan itu adalah fungsinya yang pertama adalah untuk memahami situasi sosial. Yang kedua, untuk menghasilkan suatu hipotesis. Jadi makanya jangan sampai informasinya itu bukan informasi yang baru. Nah, di samping itu di dalam menentukan hipotesis itu akan melahirkan ilmu baru ya. Jadi saya ulangi bahwa fokus penelitian itu harus sangat terkait dengan situasi sosial di mana kita akan meneliti. Lalu informasinya harus baru ya, jangan informasi yang sudah lama karena kita sangat memerlukan kebaruan, memerlukan novelty. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk memahami situasi sosial dan yang kedua untuk merumuskan hipotesis gitu ya. Nah, pada penelitian kualitatif fenomena itu jangan dibagi-bagi, jangan disekat-sekat. Jadi fenomena itu harus holistik. Kita melihatnya harus menyeluruh ya. Bagaimana caranya supaya dapat holistik atau menyeluruh? Maka kita punya rumus 5W1H atau gampangnya 5W1H ya. Ini adalah rumusnya ya. 5W itu kita akan bertanya apa, mengapa, ya apa misalnya situasi sosialnya, fenomenanya, terus mengapa itu terjadi, siapa pelakunya, di mana tempatnya dan kapan itu terjadi, kemudian how-nya itu adalah bagaimana ya. Jadi 5W1H. Kemudian batasan pada penelitian kualitatif yang disebut fokus itu teman-teman harus melihat dulu identifikasinya ada berapa. Ya misalnya dalam masalah itu saya ambil contoh ada 5 misalnya ya. X lah, masalahnya X. X itu ada 5. A, B, C, D, E misalnya ya. Katakanlah XA, XB, XC, XD, dan E. Nah, kita ambil yang mana? Kita, kalau gitu fokusnya ke XE misalnya. Atau kalau tertarik XA ya sudah XA. Tapi biasanya kita rumuskan dulu, identifikasi dulu masalah itu, kemudian pilih satu saja. Itulah yang disebut dengan fokus penelitian. Nah, baik teman-teman sekalian, sesuai dengan judulnya, 3 cara menetapkan fokus penelitian. Yang pertama, fokus penelitian kita dapatkan dari saran, dari mana sumbernya? Dari informan. Tetapi ini ada kelemahannya. Kamu lihat dulu, kelebihan dan kelemahan mendapatkan informasi dari informan. Kelebihannya adalah cepat, kita dapatkan informasi apa
Misalnya katakanlah kalau saya ambil petani aja ya, misalnya kamu datang ke kelompok tani, apa masalahnya di kelompok tani itu dapat dari informan, cepat dapat. Tetapi kelemahannya itu tidak selalu benar. Bisa jadi informan itu menutup bagian-bagian yang tidak ingin disampaikan kepada mahasiswa yang akan meneliti ya. Jadi sebaiknya setelah dapat dari informan, naik ke cara yang kedua, yaitu temukan sendiri ya, mengeksplor sendiri. Bagaimana caranya? Berarti setelah mendapatkan informasi dari informan, kita terima, tetapi jangan seluruhnya. Ada tanda tanya yang harus kita telusuri dari petaninya langsung. Tapi jangan disampaikan, saya nggak percaya sama Bapak Ibu, saya mau ketemu petaninya aja. Ya jangan begitu. Tetaplah berterima kasih kepada mereka sudah memberikan informasi pendahuluan, masalah-masalah secara garis besar kita udah dapat nih ya. Tapi kalau itu saja, khawatir ada yang masih disembunyikan, maka telusuri yang kedua, yaitu langsung ke petaninya ya. Jadi kita akan dapatkan masalah-masalah langsung dari tangan pertama. Kan yang mau diteliti nanti adalah petani ya. Kemudian yang ketiga, dari teori yang relevan. Nah, dari teori-teori yang relevan yang sudah kamu kuasai. Jadi, tiga-tiganya bisa digunakan. Boleh dibalik dari teori dulu, kemudian dari informan, baru ke petaninya langsung. Nah, baik teman-teman sekalian, bagaimana selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan fokus penelitian itu? Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk merumuskan masalah penelitian. Nanti kamu klasifikasikan masalah penelitian itu menjadi 3. Boleh deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Jadi tergantung kebutuhan penelitianmu ya. Jadi saya ulangi, nanti setelah dapat fokus, rumuskan masalah mau deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Nah, kalau sudah menentukan masalah, berarti lanjut ke merumuskan tujuan penelitian. Kan kita udah dapat nih fokusnya, lalu rumuskan masalah. Nah, masalah itu diurai ya sesuai dengan kelompoknya tadi yang 3, mau deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Lalu setelah itu rumuskanlah tujuan penelitian. Nah, baik teman-teman, saya kira itu adalah 3 cara bagaimana teman-teman menentukan fokus penelitian ya. Saya ulangi ini kesimpulannya, saran saya jangan langsung percaya dari satu saja atau dari informan saja, karena bisa jadi masalah itu kurang valid. Jadi harus ditelusuri juga, ditambah langsung ke petani dan didukung juga oleh temuan-temuan teori ya. Sampai ketemu di lain kesempatan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.